Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-15 kita ya. Hari ini kita akan membahas, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat magnetik dari sebuah material ya. Jadi sifat magnetik material itu secara umum ya, yang dimaksud dengan medan magnetik adalah sebuah daerah yang dipengaruhi oleh medan magnet, yang dipengaruhi oleh magnetik ya, sifat magnetik ya. Apa yang dimaksud dengan medan magnet secara umum adalah sebuah gaya ya, yang menggambarkan antara, kalau kita menyebut sebuah gaya itu adalah adanya interaksi antara benda pertama dengan benda kedua. Artinya benda pertama memberikan interaksinya berupa gaya ya, dimana gaya ini adalah menggambarkan perubahan energi dalam sebuah ruang atau volume ya. Jadi dalam sebuah ruang. Nah, sifat magnet tersebut atau medan magnet tersebut dihasilkan oleh dua hal. Pertama adalah magnet permanen yang kita sebut sebagai domain atomik. Yang kedua adalah karena arus listrik. Jadi pertama ini karena sifat atomik, yang kedua adalah karena adanya arus listrik, yang biasanya arus listriknya dalam bentuk arus DC ya. Nah, kalau arus DC berarti dia akan medan magnet yang terbentuknya akan konstan, dalam artinya dia akan bentuknya tetap. Tapi kalau misalnya arusnya bolak-balik, maka medan magnetnya akan bolak-balik. Tapi intinya adalah adanya arus akan menyebabkan terbentuknya medan magnet di sekitar arus tersebut gitu. Oke. Jadi medan magnet itu dapat digambarkan sebagai garis-garis imajiner ya, garis-garis imajiner yang menggambarkan bahwa dalam satu garis tersebut memiliki medan magnet yang sama gitu ya. Nah, untuk menggambarkan medan magnet, anggaplah misalnya ada medan magnet H, di mana medan magnet H ini dihasilkan oleh koil silinder yang kita sering sebut sebagai solenoid dengan kelipatan N. Maka H ini kelipatan N dan panjangnya adalah L. Jadi panjang solenoidnya. Maka H ini menggambarkan besarnya medan magnet yang dihasilkan oleh solenoid tersebut, di mana H itu sebanding dengan jumlah lilitan besarnya arus dibagi L. L ini adalah panjang dari solenoid tersebut, di mana satuannya adalah ampere per meter gitu ya. Nah, medan H ini ketika bertemu dengan udara atau dia kena ke sebuah medium, anggaplah misalnya udara, maka terbentuklah medan magnet, di mana ada interaksi antara H, medan magnet dari solenoida ya, dengan medium ya, dengan medium. Maka interaksi itu tersebut akan menghasilkan sebuah besaran B, yaitu besaran kekuatan medan magnet ya, yang ketika dia bertemu dengan substansi atau medium. Nah, perkalian antara hubungan kesebandingan antara H dengan B itu kita sebut dengan mu atau kita sebut sebagai permeabilitas, di mana ini menggambarkan sebuah derajat. Jadi mu ini menggambarkan sebuah derajat atau nilai dari sebuah material yang dapat dimagnetisasi atau intinya adalah besaran gambaran atau besar dari magnetisasi pada sebuah benda atau medium.
Pada saat vakum, ya pada saat tidak ada benda di dalamnya, maka ada besaran standar yaitu mu0, yaitu permeabilitas vakum yang nilainya konstan. Ya, silahkan dihafalkan permeabilitas vakum itu besarannya adalah 4pi kali 10⁻⁻7 ya, H per M. Ya, H per M. Oke. Dan kemudian kalau misalnya pada sebuah medium mu-nya itu sebanding dengan mu R kali mu0, di mana mu R itu boleh disebut sebagai mu per mu0 itu adalah besaran relatif permeabilitas relatif. Permeabilitas relatif. Apa yang dimaksud dengan permeabilitas relatif itu adalah rasio antara permeabilitas medium dengan permeabilitas vakum gitu. Dan ternyata memang besaran ini selalu positif, umumnya selalu positif ya. Sehingga dia akan meningkatkan kekuatan dari medan lilitan arus pada lilitan ini. Jadi kalau selenoida ini, jadi kalau selenoidanya kosong atau vakum, maka dia akan menghasilkan hanya B0. Sedangkan kalau ada medium, dia menjadi B sama dengan mu0 kali H, atau B sebanding dengan mu R kali B0. Jadi kelipatannya, kalau ini kelipatannya selalu biasanya lebih besar dari 1 ya. Lebih besar dari 1. Mu R itu lebih besar dari 1. Karena lebih besar dari 1, maka dia akan meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat gitu ya. Contohnya adalah kalau selenoida itu kumparannya saja dililitkan begitu saja, kemudian dikasih arus pada baterai yang arusnya DC, maka kekuatannya misalnya 1, maka kalau misalnya dikasih besi sebagai inti atau core dari selenoida, maka dia akan menghasilkan medan magnet yang sangat besar ya, berkali-kali lipat dibandingkan tanpa core besi ini ya. Pertanyaannya adalah kalau misalnya disebabkan karena coil gitu selenoida, apakah ada yang kita tahu adalah adanya medan magnet permanen dari magnet permanen, dan itu tidak memerlukan listrik gitu ya. Dan ternyata medan magnet permanen itu disebabkan adanya muatan yang bergerak secara umum dalam tingkatan atom ya. Jadi muatan bergerak pada tingkatan atom, di mana elektron yang bergerak pada inti atom ya, bergerak mengelilingi inti atom, maka dia akan menghasilkan momen magnetik walaupun kecil gitu ya, tetapi karena jumlahnya sangat banyak, maka dia akan menghasilkan medan magnet yang besar misalnya. Atau ya bisa aja dia saling bertolak belakang antara satu momen magnet dengan momen magnet yang lain ya. Nah, karena ada momen magnet yang terbentuk dari tingkat atom gitu ya, maka ada beberapa material atau unsur atau bahkan paduan yang menghasilkan medan magnet yang cukup besar gitu ya. Nah, bagaimana terbentuknya? Oke, kita sebut dia sebagai dipol magnet ya. Dipol magnet ya. Dipol magnet, jadi dia dapat dianggap sebagai adanya monopol. Jadi ada pol utara, kemudian ada selatan misalnya gitu ya. Dan antara utara dan selatan memiliki kekuatan yang sama walaupun beda arah. Nah, tidak ada monopol selatan saja yang kita temukan di alam, atau monopol utara saja yang kita temukan di alam. Tetapi sudah pasti kalau dalam medan magnet kita akan selalu menemukan
monopol dipol di mana adanya utara dan selatan. Nah, anggaplah misalnya monopol ini di apa istilahnya tuh, jarak antara monopol utara dan selatan ini dipisahkan oleh besaran I, ya, jarak I, ya, jaraknya adalah I, kemudian besaran masing-masing monopolnya adalah M, ya, arahnya beda arah saja, jadi ini monopolnya ke arah utara, ke arah selatan misalnya gitu ya, maka besaran dipolnya adalah magnetisasi, M itu adalah magnetisasi, besar medan magnet hanya arah utara atau arah selatan, walaupun sebenarnya secara umum ini menjadi monopol kali jarak, monopol kali jarak. Jadi pada akhirnya kalau misalnya dipol-dipol itu saling bergabung dan membentuk sebuah magnet bar atau batang magnet gitu ya, maka dia akan selalu berisi antara ujung utara dan ujung selatan, yang dimana di ujung-ujungnya ya, di ujung-ujungnya dan memiliki besaran kekuatan medan magnet yang sama. Nah, jadi yang jadi menarik adalah ketika ada dipol magnet, anggaplah dipol magnetnya random gitu ya, random, karena random maka gerak dia acak gitu ya, misalnya gitu ya, sehingga ketika ada medan magnet H dari luar, maka medan dipol-dipol ini akan mengikuti atau akan berinteraksi dengan medan magnet dari luar ini, ya, sehingga medan magnet yang dihasilkan oleh material atau benda ini yang tadinya adalah B sama dengan mu 0 kali H, ya, asumsinya adalah dia adalah ruang vakum gitu ya, maka ini akan menjadi ditambah interaksi antara ya permeabilitas atau medium dengan magnetisasi, yaitu interaksi antara dipol-dipol yang ini dengan medan H. Jadi mu 0 kali M, dimana ini adalah besaran magnetisasi. Ini adalah besaran magnetisasi, dimana besaran magnetisasi itu adalah interaksi antara H dengan medium atau dipol-dipol magnet tersebut, yang besarannya adalah XM yang kita sebut sebagai susceptibilitas magnetik. Jadi XM, susceptibilitas magnetik ya. Jadi ini adalah magnetisasi, yaitu interaksi antara medan luar dengan dipol-dipol magnetnya gitu ya, sehingga dia akan menyebabkan meningkatkan kekuatan dari medan magnetnya. Jadi kalau tadi itu dianggapnya, jadi kalau misalnya ini sebenarnya sama saja dengan konsep yang tadi. Jadi pada medium gitu ya, jadi B sama dengan mu kali M ya, mu kali M, dimana atau mu nya ini adalah mu R kali mu 0, maaf ini bukan M, B sama dengan mu kali H, dimana mu nya sendiri adalah mu R kali mu 0 kali H. Nah sekarang coba kita perhatikan di sini, ini adalah mu 0 kali H ditambah mu 0 kali susceptibilitas medium magnetisasi, susceptibilitas magnetik kali H gitu ya, maka ini menjadi mu 0 kali 1 tambah XM, susceptibilitas kali H. Coba perhatikan, kita akan dapat bahwa
mu R, suseptibilitas relatif itu sama dengan 1 tambah suseptibilitas. Maka kita dapatkan bahwa suseptibilitas itu sebanding mu R kurangi 1. Suseptibilitas medium magnetik yaitu sama dengan mu R kurangi 1. Oke, ya. Nah, dengan demikian kita akan dapatkan bahwa interaksi antara dipol magnet dengan medan luar itu akan menyebabkan medan magnet dari atom dari benda magnetik tadi itu akan searah atau akan berinteraksi gitu ya. Nah, menyebabkan ada intinya ada interaksi lah antara dipol magnet dengan medan dari luar dengan medan H gitu ya. Pertanyaannya adalah interaksi seperti apa gitu ya. Ternyata interaksi antara momen magnet gitu ya dengan medan dari luar ini. Jadi medan luar ini akan berinteraksi dengan momen magnet ya. Nah, ternyata ada 3 jenis interaksi antara medan dari luar dengan momen magnet tersebut. Yang pertama adalah diamagnetis, paramagnetis, dan ferromagnetis ya. Walaupun sebenarnya turunannya nanti ada banyak gitu ya. Ada ferrimagnetis, ada superkonduktor dan seterusnya. Nah, pertama adalah diamagnetis. Diamagnetis itu dasarnya adalah dia sebuah material yang tidak memiliki dipol magnet. Ya. Jadi dia tidak memiliki dipol magnet ya. Jadi atom-atomnya itu ibaratnya gini deh. Misalnya ada dalam atom itu ada muatan inti atom, kemudian ada elektron berputar. Di si elektron berputar. Berarti momen magnetik ke atas. Tetapi ada elektron lain yang juga berputar pada lingkaran yang sama. Tapi beda arah di si elektronnya. Jadi magnetisasinya kemana? Magnetisasinya ke bawah. Jadi ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Sehingga pada kondisi ini, walaupun ada elektron yang berputar dalam atom, maka dianggap si elektronnya momen magnetiknya jadi 0. Gitu. Jadi saling menghilangkan. Jadi intinya si elektronnya menyebabkan dipol magnetnya jadi 0. Tetapi ketika dia berinteraksi dengan medan H, jadi kalau tanpa medan H itu dia habis gitu ya, saling meniadakan. Tetapi karena ada medan H maka dia akan berinteraksi, cuma interaksinya adalah medan magnetnya akan melawan H. Medan magnet ini ya akan melawan H ya, yang tadinya misalnya hanya ke atas, maka momen magnetnya akan melawan gitu. Momen magnetnya ini H, ini momen magnetnya ke bawah sehingga saling meniadakan. Jadi medan H ini tidak akan memberikan pengaruh ya, tidak akan memberikan pengaruh gitu ya, tidak akan memberikan pengaruh terhadap atau interaksinya saling meniadakan lah intinya ya. Karena interaksinya saling meniadakan gitu ya, maka kita sebut dia sebagai diamagnetisme atau benda yang tidak memiliki sifat magnetik gitu ya. Secara sederhananya gitu. Sebenarnya bukan tidak memiliki sifat magnetik, tetapi interaksi antara dipol magnet atau elektron pada atomik itu akan saling meniadakan momen magnet gitu ya. Kemudian momen magnet hasil interaksi dari medan magnet dari luar itu akan saling meniadakan, sehingga pada akhirnya dianggap tidak ada interaksi antara momen, atau ya intinya adalah seakan-akan tidak ada interaksi ya, tidak ada interaksi antara medan magnet dengan dipol-dipolnya gitu ya. Walaupun secara umum ya pada akhirnya tidak menghasilkan medan magnet. Nah, misalnya materialnya adalah Al2O3, dia adalah keramik tembaga. Jadi tembaga kalau kita dekatkan medan magnet gitu ya, kita akan diam, kecuali kalau digerak-gerakkan itu akan beda lagi ya. Emas juga sama, silikon, zinc ya, dia non magnetik ya, kita sebut sebagai diamagnetik. Kemudian ada paramagnetisme. Paramagnetisme adalah sebuah kondisi di mana momen magnet yang terbentuk
karena gerakan dari elektron itu tidak sempurna, di mana arahnya itu saling acak. Karena saling acak dan meniadakan, maka pada kondisi tertentu dia tidak memiliki sifat magnet permanen. Ya, tidak memiliki sifat permanen. Ya, sehingga apa? Sehingga ya dalam tanda kutip dia seperti besi gitu, kaku gitu. Kaku itu dia tidak memiliki sifat magnetik, dia sebut paramagnetisme. Ya, kecuali kalau misalnya ada magnet permanen yang didekatkan atau ada medan magnet dari luar yang diberikan, maka medan magnet dari luar ini akan berinteraksi dengan momen magnet, sehingga arah momen magnet akan searah dengan medan magnet, ya, sehingga saling menguatkan yang pada akhirnya sehingga akan meningkatkan medan magnet yang dihasilkan oleh paramagnetisme ini. Tetapi ketika haknya dihilangkan kembali, maka dia akan kembali acak. Ya, si momen magnetnya akan kembali acak, seakan-akan dia kehilangan fungsinya gitu. Itu yang dimaksud dengan paramagnetisme. Ya. Nah, yang ketiga adalah feromagnetisme, di mana feromagnetisme itu sebenarnya dia memiliki dipol magnet, di mana dipol magnet itu akan saling berinteraksi, sehingga dipol magnet yang saling berinteraksi itu akan menyebabkan dipol magnet yang lain akan searah. Ya, kemudian dipol magnet tetangganya juga akan dipaksa dan berinteraksi dan searah, sehingga dia akan memiliki sifat magnet yang sangat kuat. Jadi intinya adalah dipolnya akan saling berinteraksi antar dipol sendiri. Saking kuatnya medan magnet yang dihasilkan oleh momen magnet masing-masing, dia akan menyebabkan dipolnya akan saling searah. Ya, walaupun tidak dalam artian ini ilustrasi saja ya, tapi intinya adalah dia akan saling berinteraksi dan menyebabkan dipol magnetnya searah, sehingga dia memiliki medan B yang terbentuk secara alamiah. Contohnya adalah magnet permanen gitu ya, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah kenapa? Nah, kalau misalnya seperti besi, yang menarik adalah besi itu dia memiliki 3D yang tidak lengkap gitu ya. Jadi orbital 3D-nya ini tidak lengkap, sehingga ada elektron yang mengelilingi inti atom dan menghasilkan momen magnet. Jadi di kulit 3D atau kulit orbital D. Jadi ketika ditanya kenapa sebuah material ferromagnetik dia memiliki sifat magnetik, maka jawabannya sederhana, karena dia memiliki orbital 3D atau orbital D yang tidak sempurna, sehingga ada elektron yang bisa mengelilingi inti atom dan menghasilkan momen magnet, ya, atau kita sebut sebagai elektron on fire. Jadi biasanya kan minimal ada up atau down, jadi ada hanya salah satunya saja, jadi ada up-nya saja gitu. Sehingga yang bagian 3D ini ada salah satu tingkatan energi itu hanya ada up-nya saja, sehingga yang terbentuklah momen magnet. Yang lainnya juga sama, umumnya adalah di kulit orbital D itu yang tidak sempurna. Nah, kemudian ada yang disebut antiferomagnetisme. Antiferomagnetisme itu adalah kondisi di mana ada dua momen magnet gitu ya, ada dua momen magnet yang saling meniadakan. Biar umumnya adalah ada unsur yang non magnetik dan ada unsur yang dimana misalnya adalah MnO ya. MnO itu dia terdiri dari O dan Mn. O 2 minus, Mn 2 plus. Coba masalahnya adalah ketika dia berikatan, maka ikatan antara Mn dengan O ini menyebabkan ada dipol yang searah. Yang ini adalah dipol searah, sedangkan yang arah ini adalah dipol beda arah.
ya gitu. Yang ini adalah arahnya ke bawah, yang ini arahnya ke atas. Kenapa? Karena itu adalah ikatan antara Mn dengan O yang menyebabkan adanya dipol yang anti paralel, itu maksudnya saling berlawanan arah. Sehingga pada akhirnya interaksi antara atom dengan momen magnet satu dengan momen yang magnetnya yang lain akan saling meniadakan. Ya, disebabkan karena ikatan kimia ya, maka dia akan menghasilkan antiferomagnetisme kuat, tapi yang tingkatan atom, dan yang tingkatan atom-atom yang lain kuat juga tapi berlawanan arah, sehingga ya hilang sifat magnetisme. Ada perimagnetisme. Ada perimagnetisme itu adalah kondisi di mana ini hampir sama dengan feromagnetisme ya. Bedanya adalah dalam satu struktur dalam satu atom yang sama dia tergabung dari beberapa atom gitu ya, misalnya Mn Fe2O4 ya, yang menyebabkan si besi sendiri memiliki 3 jenis ya. Pertama adalah Fe3+ dalam oktahedral, kemudian Fe2+ dalam oktahedral, dan ada Fe13 dalam tetrahedral. Cuma masalahnya adalah dalam oktahedral Fe3+ dan Fe2+ itu searah, tetapi dalam tetrahedral Fe13-nya beda arah, sehingga pada akhirnya dia akan menghasilkan saling meniadakan antara Fe13 oktahedral dengan Fe13 tetrahedral, sehingga pada akhirnya dia akan menghasilkan Fe2+ yang lemah ya. Dengan demikian ada net momen magnet ininya totalnya gitu, tetapi dia ya dalam artiannya ada beberapa yang saling meniadakan yang kita sebut sebagai perimagnetisme. Cuma misalnya ketika ada medan magnet dari luar, bisa saja tetrahedral ini berbalik arah gitu ya, momen magnetiknya gitu ya, tergantung dari interaksi dari luar gitu ya. Oke. Nah, kita berbicara tentang jenis-jenis dari interaksi antara medan magnet dari luar H gitu ya dengan interaksi dengan momen magnet yang dibentuk oleh atom-atom. Nah, masalahnya adalah dalam pembuatan medan magnet permanen biasanya dia tidak dibentuk dalam satu blok yang sangat besar gitu langsung gitu, tapi dia dibuat dari butiran-butiran yang kecil, misalnya digabungkan, kemudian dia memiliki istilahnya butiran-butiran dengan orientasi momen magnet. Jadi orientasi momen magnet berbeda gitu. Jadi orientasinya momen magnetnya berbeda, tapi ya dia dikompakkan, digabungkan, kemudian menjadi magnetik besar gitu ya. Nah, kalau momen kita sebut bagian-bagian kecilnya itu sebagai domain, di mana magnetisasi totalnya itu adalah penggabungan antara momen magnet masing-masing, dan nanti pada akhirnya dia kita sebut sebagai total magnetisasi ya gitu. Nah, karena dia sebuah magnet itu magnet permanen ya, sebuah magnet permanen terdiri dari butiran-butiran dengan momen magnet berbeda gitu ya, maka akan terjadi hubungan antara magnetisasi dengan saturasi. Apa yang dimaksud dengan saturasi itu adalah pada saat H diberikan, maka medan magnet yang terbentuk jadi H dari luar berinteraksi dengan momen magnet ya, dengan momen magnet dari setiap domain gitu ya, maka B-nya itu naik, kemudian H-nya naik terus, pada akhirnya akan ada terjadi saturasi, nilai magnetisasi maksimum gitu ya, nilai magnetisasi maksimum yang ini disebabkan karena interaksi ini H ini harus melawan dulu
momen magnet yang berlawanan. H ini dari luar itu harus melawan dulu momen magnet dari luar. Tetapi ketika interaksi itu sudah selesai, hanya ada satu orientasi momen magnet, maka yang terjadi adalah maksimum, terjadi nilai magnetisasi maksimum. Oke, tetapi pada saat beberapa kondisi ketika H-nya diturunkan, ya, yang terjadi bukan lagi bolak-balik langsung ke kurva yang sama. Jadi kalau dia naik, H-nya naik gitu ya, magnetisasinya naik sampai saturasi, besar magnetisasi saturasi atau maksimum lah. Tetapi ketika H-nya diturunkan, dia tidak lagi balik ke arah kurva yang sama, tetapi dia akan memiliki jalur yang berbeda. Nah, pertanyaannya kenapa? Karena ternyata interaksi antara H dengan domain-domain ini itu akan menyebabkan adanya beberapa medan magnet yang lebih perlahan. Intinya interaksi ini menyebabkan tidak langsung berkurang medan magnetnya. Ya, kalau dalam bahasa kumparan kan ada GGL, ibas. Ini pun sama. Jadi medan magnet itu ada saling berpengaruh, saling berinteraksi sehingga seakan-akan mempertahankan sifat magnetisasinya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita naikkan, dia akan berbeda kurva. Ya. Pada kondisi sudah berhenti, ini berarti H-nya negatif dibandingkan yang ini. Kemudian dia naik lagi, kalau ditambahkan lagi H-nya. Oke. Nah, perbedaan antara titik minus H0 dan plus H0 itu kita sebut sebagai perbedaan ini adalah histerisis. Ya, histerisis. Jadi perbedaan antara kurva naik dan kurva turun. Ya, kurva naik, kurva turun. Oh iya, berarti ini yang naik ya. Maaf, yang ini naik, yang ini turun. Ya, makanya oleh sebab itu kita beberapa magnet dirancang agar memiliki sifat histerisis tertentu. Ya, kenapa? Biasanya berdasarkan aplikasi. Jadi ada dua jenis magnet kalau melihat fungsi dari histerisisnya. Ada hard dan ada soft. Yang soft itu adalah nilai histerisisnya kecil. Jadi rentang antara histerisisnya kecil. Sedangkan kalau hard, rentang histerisisnya besar, gitu ya. Dan biasanya soft dengan hard itu menggambarkan besaran energi yang disimpan oleh magnet tersebut. Nah, kalau hard biasanya berkaitan dengan yang untuk mempertahankan, misalnya untuk rem magnetik atau untuk aplikasi-aplikasi yang lain yang memerlukan medan magnet yang sangat kuat, gitu ya. Sedangkan soft histerisis atau soft magnet biasanya untuk aplikasi-aplikasi yang perubahan domainnya harus cepat gitu, seperti misalnya generator, memori magnetik misalnya gitu, dan seterusnya gitu ya. Nah, yang konvensional yang misalnya dia memiliki jadi hard dan soft magnet menggambarkan tentang energi produk dari magnetnya ya. Misalnya konvensional hard magnetik konvensional, misalnya seperti kunif, alnico, ini yang paling umum ya, yang biasa kita memiliki sekarang. Dia memiliki nilai kurva B H maksimalnya itu di kisaran 2-80 kJ per meter kubik. Ya, sedangkan untuk neodymium, basis dan samarium kobalt
ini neodymium, ini adalah samarium kobalt. Dia BH max-nya itu di kisaran lebih besar dari 80 kJ. Ya, ini termasuk yang hard, yang versi sekarang yang terbaru ya. Jarang lebih kuat dari ini. Nah, biasanya kalau yang hard magnet itu biasanya untuk power drill, ya, untuk kemudian motor dan untuk speaker. Sedangkan untuk soft magnet itu biasanya untuk yang cepat perubahan magnetisasinya. Misalnya adalah transformator gitu ya, dan seterusnya. Kemudian juga sifat hard dan soft magnet ini sangat dipengaruhi oleh impurity atau defek yang lain. Dia akan sangat mempengaruhi terhadap karakteristik histeresis yang dimiliki oleh magnet tersebut. Oke. Nah, jadi nanti kemudian juga sifat magnet itu sangat dipengaruhi oleh struktur kristal yang kita sebut sebagai magnet anisotropi. Kenapa disebut magnetic anisotropi? Bahwa beberapa medan magnet, beberapa struktur kristal itu akan mempengaruhi pembentukan medan magnet atau pembentukan momen magnet. Sehingga pada akhirnya kita harus memperhatikan struktur kristal yang terbentuk, kemudian orientasinya kemana dan seterusnya. Ya, ini kedua contohnya adalah ini untuk besi, ini untuk kobalt. Nah, selain itu juga pada beberapa kondisi temperatur sangat berpengaruh terhadap sifat dari magnetiknya, ya. Jadi pada saat domain-domain ini memiliki orientasi berbeda dan ketika dia berada pada suhu temperatur yang rendah gitu ya, maka domain-domain ini saling berorientasi berbeda lah. Misalnya dia adalah berarti paramagnetik ya. Nah, ketika dia paramagnetik orientasinya berbeda gitu. Kemudian ketika ada medan magnet ini ferromagnetik ya, ini adalah ferromagnetik. Ya, ini adalah ferromagnetik, tapi ketika dia dipanaskan, domain-domain itu seakan-akan hilang, sehingga dia momen magnetnya dia akan saling meniadakan gitu ya. Jadi pada saat suhu rendah magnetisasinya besar ya, tetapi pada suhu dinaikkan dia akan turun bahkan mendekati nol, sehingga seakan-akan yang tadinya adalah ferromagnetik menjadi paramagnetik ya. Dan ini diketahui sebagai temperatur Curie. Ya, jadi temperatur Curie. Jadi batas di mana terjadi perubahan yang tadinya dia adalah ferro ke paramagnetik, atau di mana momen magnetiknya tadinya searah menjadi acak, kita sebut sebagai suhu Curie. Suhu Curie. Ya, suhu Curie itu persamaannya adalah nilai B itu sebanding dengan magnetisasi per temperatur Curie dibagi kurangi temperatur gitu ya. Atau ya, maaf, terbalik ya. Benar. Atau kalau dalam suhu rendah ini adalah persamaan Curie ya. Ini ada persamaan Curie Weiss. Persamaan Curie Weiss itu ini disederhanakan pada suhu rendah ya, di T rendah. Jadi itu sebanding dengan magnetisasi kali TC kurangi T pangkat beta, di mana betanya itu biasanya kurang dari 1 ya, antara setengah sampai 1 ya. Ini sebenarnya betanya itu bergantung pada material ya. Jadi mungkin kita bisa, intinya adalah betanya kurang dari 1 atau justru minus ya. Betanya kadang justru minus, kurang dari 0 lah. Minus ya, ngelihat persamaan ini pasti minus, maaf. Oke. Nah, jadi pada suhu tertentu kita ingin mengetahui misal bagaimana suhu Curie-nya, maka kita panaskan terus sebuah magnet permanen tersebut ya.
Jadi magnet permanen tersebut kita panaskan dan kemudian kita ukur interaksinya dengan medan magnet. Ya, pada akhirnya kita akan dapatkan besaran temperatur Curie berdasarkan interaksi perubahan dari pero ke paramagnetik. Ini cukup menarik sebenarnya ketika kita ingin mengetahui kinerja dari magnet tersebut. Kenapa harus dicari ya? Pertama, pada beberapa benda mekanik seperti motor, kemudian juga generator atau misal trafo gitu ya, suhu dari peralatan tersebut kadang naik karena gesekan, karena misalnya panas, karena yang lainnya, sehingga medan magnet yang dihasilkan oleh magnet permanen tersebut turun, dan kalau terlalu berlebihan maka dia akan kehilangan sifat magnetiknya, sehingga ya nanti dia akan kehilangan sifat mekaniknya. Jadi motor misalnya, sekarang kita berbicara tentang mobil listrik gitu ya, pasti ada magnet permanen ya, dan kalau dia berkinerja sangat tinggi maka dia akan sangat panas. Karena sangat panas maka dia akan menyebabkan temperatur dari magnetnya itu akan jadi tinggi juga. Karena tinggi maka sifat magnetnya akan turun ya, atau bahkan berubah dari ferromagnetik menjadi paramagnetik, sehingga nanti pada akhirnya mesin dari mobil listrik tersebut akan kehilangan fungsinya gitu. Sehingga ya kita juga harus perhatikan kalau misalnya nanti mengembangkan mobil listrik, maka agar temperatur dari magnetiknya tetap rendah, sehingga sehingga dia tetap mampu berkinerja pada pada kinerja optimalnya gitu. Oke. Nah, selain itu juga ada yang kita sebut sebagai superkonduktif material ya. Di mana superkonduktif material tersebut intinya adalah memiliki sifat listrik yang sangat spesial, di mana ketika kita mengirimkan satu elektron, maka si elektron tersebut akan bergerak sangat cepat, seakan-akan seperti kecepatan cahaya. Selain itu juga karena elektronnya itu bergerak bebas, maka dia akan membentuk momen-momen magnet yang cukup besar ya. Dan salah satu sifat dari superkonduktif itu adalah pada saat dia di bawah suhu di atas suhu Curie, maka si elektronnya seakan-akan bergerak sangat cepat dan dia akan meloloskan medan magnet. Dia akan berinteraksi dengan medan magnet. Jadi intinya dia akan seakan-akan jadi paramagnetik. Tetapi ketika dia di bawah suhu Curie-nya, maka dia akan menghasilkan sifat diamagnetik. Perubahan antara paramagnetik menjadi diamagnetik seakan-akan berlawan arah dengan ferromagnetik ya gitu ya. Kalau tadi suhu Curie itu untuk menggambarkan dari ferromagnetik ke paramagnetik, sekarang dia menggambarkan dari paramagnetik ke diamagnetik, atau dari diamagnetik ke paramagnetik. Dan ini cukup menarik yang disebut sebagai efek Meissner gitu. Contoh misalnya beberapa aplikasi dari superkonduktor yang kita sering ketemu adalah maglev, kereta maglev, atau untuk peralatan MRI, kemudian generator penyimpan energi, dan yang lainnya ya. Oke. Nah, sekian kuliah kita hari ini. Ini adalah beberapa referensi yang bisa dilihat. Kemudian juga ada beberapa kuis yang perlu diisi untuk sebagai bagian dari belajar kita ya. Oke. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.